mana ini? Di tengah-tengah ya? Di tengah-tengah atrium Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Jadi Bapak Ibu tinggal ke bagian tengah saja, Bapak Ibu. Nanti yang masih di parkiran coba silahkan monggo ke bagian tengah atrium. Nanti bisa langsung antre untuk cek kesehatan gratis atau bisa langsung melapor nih kalau udah ada yang mau dilaporkan gitu ya. Tapi apa aja sih Mbak Silvi yang bisa kita laporkan di lapor tuh? Nah, laporan yang Bapak Ibu bisa sampaikan di lapor itu semuanya berkaitan dengan pelayanan publik yang Bapak Ibu terima. Contohnya nih, lagi jalan ya kan, motoran sore-sore, jalannya rusak Mas Teguh. Nah, supaya tidak berlama-lama atau bahkan menimbulkan celaka, silahkan dilaporkan di lapor.go.id. Tuh, nanti berarti dari laporan itu akan diteruskan ke instansi terkait ya Mbak? Nah betul, karena ini adalah saluran resmi milik pemerintah, jadi Bapak Ibu bisa terjamin identitasnya dirahasiakan, terjamin juga laporannya bisa diselesaikan. Seperti itu Mas Teguh. Berarti memang banyak ya, jadi nggak cuma jalan rusak, mungkin kalau saya lihat ada vandalisme gitu ya, dicoret-coret di ruang publik, bisa melapor ya. Nah, apalagi Kota Batu ini kan dikenal dengan wisatanya ya Mas Teguh ya. Misalnya nih di saat-saat long weekend seperti ini, tiba-tiba ada ruang publik gitu ya, atau tempat-tempat wisata yang dicoret-coret, misal seperti itu bisa langsung dilaporkan juga Mas Teguh. Pemirsa, saat ini saya Anggun Khofifah sudah berada di salah satu ikon kota wisata Batu yang baru, yaitu di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Di akhir pekan seperti ini sudah dipadati dengan masyarakat yang ingin sekadar berbelanja ataupun makan di pagi hari. Dan saat ini pemirsa spesial sekali karena bertepatan dengan kampanye publik lapor yang berada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Kita akan bersama dengan narasumber yang luar biasa dan kita akan menunggu narasumbernya hadir di tengah-tengah kita bersama. Dan banyak sekali jajanan di sini pemirsa. Biasanya masyarakat Kota Batu kesini bukan hanya untuk berbelanja tapi juga untuk menikmati wisata kuliner yang ada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Dan ini sudah bersama dengan selamat datang Pak Oni, bertemu di Pasar Induk. Selamat datang. Ini dari mana Pak Oni? Beliau dari Kemenpan RB. Dari Kemenpan RB. Asisten Deputi Pelayanan Publik, Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat. Yo Pak Resikin. Baik, karena kita sudah bertemu ini kita ngobrol-ngobrol bersama di sebelah sana. Siap. Monggo Bapak. Ini biasanya tempat saya nongkrong nih Pak di sini. Ya.
Ada Pak Aris juga di sini, Kepala Diskub Perindak. Sugeng rawuh di Batu, Pak. Sarika Among Tani, Ibu Kepala UPT, Kepala Luar biasa sekali, kita beramai-ramai di sini ya. Kita akan berbincang lagi, bapak-bapak yang berbahagia pada pagi hari ini. Kita akan ngobrol lanjut di sini. Silakan Bapak. Ini tempat nongkrongnya anak-anak gaul Kota Batu sekarang di sini, Pak. Karena Menarik ya. menarik sekali, biasanya ke kafe atau kemana. Ini sekarang Pasar Induk Among Tani Kota Batu menjadi salah satu tempat untuk nongkrong. Karena di sini makanannya banyak pilihan, kemudian juga murah-murah seperti itu. Sudah berkeliling tadi Bapak-bapak? Sedikit sih, baru sedikit aja. Sedikit ya. Baik, kami ucapkan selamat datang di Kota Batu, Bapak. Kita senang sekali menyambut rekan-rekan bapak-bapak dari Kemenpan RB hari ini hadir di sini dan juga ditemani dengan Pak Oni, Kepala Dinas Kominfo Kota Batu. Bapak Insan, hari ini ke Kota Wisata Batu sepertinya ada suatu misi. Kira-kira apa kegiatan yang dilaksanakan hari ini? Ya, memang kami sengaja dari Kemenpan RB ke Kota Batu, khususnya ke pasar ini ya. Iya. Seperti yang tadi disampaikan itu bahwa ini kayaknya sekarang pasar Among Tani itu menjadi perbincangan. Anak-anak muda sudah mulai ke sini membahas, Betul. mendiskusikan melalui media sosial dan sebagainya. Jadi tempat nongkrong. Iya, betul Dan sekali. kayaknya karena anak muda itu banyak nongkrong di sini, kita sekaligus mengkampanyekan program lapor, program Lapor. pengaduan. Karena memang anak muda yang jadi sasaran kita ya. Mungkin nanti Pak Rosmi bisa menjelaskan data-data itu. Gitu. Jadi kita mau mengkampanyekan lapor. Mengkampanyekan lapor. Kira-kira lapor itu seperti apa, Pak? Apakah ini sebuah inovasi baru, sebuah aplikasi kah, atau seperti apa? Nah, Iya, terkait lapor gitu ya. Lapor itu memang akronim. Jadi lapor itu ya walaupun secara kata itu lapor, ya istilahnya kan menyampaikan sesuatu gitu ya. betul. Tapi memang itu ada akronimnya tuh. Lapor itu akronimnya layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Jadi kita ingin nantinya masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, pengaduannya terkait dengan pelayanan publik yang dirasa kurang, itu nanti bisa menyampaikan ke pemerintah gitu ya. Nah kami kebetulan kan dari Kementerian Pan RB, kami di Deputi Bidang Pelayanan Publik selaku pembina pelayanan publik, kami menginisiasi adanya aplikasi lapor tersebut. Nah kami juga memang bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia, dengan Kantor Staf Presiden, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan juga dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengelola lapor ini gitu. Jadi kolaborasinya dan ini juga sudah diimplementasi ke semua pemerintah daerah, termasuk Kota Batu gitu ya. Sehingga kita juga ingin memastikan gitu bahwa ini bisa berjalan di Kota Batu dan sangat efektif gitu dilaksanakan gitu. Baik, tadi kalau lapor ini adalah aplikasi ataupun untuk mengadukan secara online tentang pelayanan publik yang misal kurang atau seperti apa. Nah, apakah itu hanya terbatas dari pelayanan publik yang ada di daerah atau secara nasional kita masyarakat bisa melaporkan di sana juga, Pak? Iya, jadi konsepnya lapor itu no wrong door policy. Jadi tidak ada pintu pengaduan yang salah. Gitu. Betul. Jadi seluruh pengaduan, baik itu skalanya nasional maupun skalanya daerah, itu bisa disampaikan ke aplikasi lapor.go.id gitu ya. Kami juga ada di iOS dan juga ada di Android, sehingga nantinya masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik, ya tadi baik eskalasinya nasional maupun di pemerintah daerah, karena kita konsepnya no wrong door policy, maka nanti aduannya akan terdistribusi sesuai dengan instansinya masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya. Baik, kira-kira kalau di Kota Batu sendiri, Pak Oni, sudah siapkah untuk menyongsong adanya lapor ini dan bagaimana implementasinya sendiri di Kota Batu? Ya, kalau di Kota Batu sama juga dengan pemerintah daerah yang lain, kita juga sudah memanfaatkan smart lapor ini. Contohnya dari tahun 2024 kemarin itu kita ada 47 pengaduan dan 47 pengaduan itu semuanya sudah kita tindak lanjuti dan alhamdulillah tidak ada komplain dari masyarakat terkait dengan laporan tersebut. Dan
termasuk kami juga sangat mengapresiasi dari kementerian hadir di Kota Batu, membantu kami dalam melakukan sosialisasi dan publikasi terkait dengan keberadaan lapor. Memang Pak Anggun, untuk kita terkait dengan laporan pengaduan pelayanan publik itu masih terpisah-pisah. Ada yang melalui sosial media, ada yang melalui WA, padahal kan mungkin ada yang bisa langsung ditangani oleh dinas teknis ya, seperti jalan ya, atau apa ya, terkait dengan kebersihan gitu kan, sampah. Terus sebenarnya kalau bisa langsung di deliver itu lebih cepat melalui span lapor malah. Jadi kalau span lapor itu ada batasannya Pak ya, harus ditindaklanjutinya. Ada batasannya sehingga mau nggak mau semua SKPD itu harus melakukan tindak lanjut terkait dengan pengaduan. Kalau nggak dilakukan tindak lanjut itu langsung dilaporkan ke Pak Iksan ini yang nangani ini. Pak Iksan langsung negur ke kita kalau nggak ditangani seperti itu. Dan kita juga selain dari media sosial, memang kita punya berita televisi, kita juga sudah pernah melakukan sosialisasi terkait dengan lapor. Saya kira itu Pak Anggun, yang terpenting memang kita bisa mengintegrasikan kanal pengaduan di lapor ini sangat bagus. Kenapa? Kalau terpisah-pisah itu kita agak sulit memonitornya. Betul. Berarti kalau span lapor ini sendiri sudah terintegrasi dengan semuanya Pak ya? Karena tadi kan no wrong door Ya. policy. Tidak ada pintu pengaduan yang salah. Yang salah. Berarti semuanya bisa masuk ke dalam lapor. Boleh kita sambil ini makasih. pagi-pagi makan gorengan, minum teh. Sepertinya nikmat juga ya di Kota Batu. Tentunya view-nya juga bagus di sini Pak ya. Udaranya juga Segar. Sejuk sekali di pagi hari ini. Pas kan. Matur nuwun. Ya, tentunya kami sangat mengapresiasi teman-teman dari pemerintah Kota Nggih, matur nuwun Terima Pak, kasih. Ibu. Sangat mengapresiasi rekan-rekan dari Kota Batu nih, Pak, karena sangat responsif dalam menindaklanjuti laporan atau aduan dari masyarakat. Dan jangan khawatir gitu masyarakat, khususnya anak muda ya. Kita mengajak kalau ingin melaporkan terkait dengan keluhan pelayanan publik, silahkan laporkan. Kalau takut bisa dianonimkan, jadi tidak ketahuan, rahasia. Kami punya fitur untuk itu. Seperti itu. Jadi karena banyak Bapak ini jujur saja ya, mungkin rekan-rekan generasi sama saya ada rasa skeptikal gitu terhadap nanti kalau diaduin pemerintah nanti nggak ada tindak lanjutnya seperti itu. Nah, pemirsa yang ada di rumah dan juga semuanya ini ternyata wajib ada tindak lanjut dari laporan yang dilaksanakan seperti itu ya. Baik. Kemudian setelah hari ini dilaksanakan kampanye secara masif di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, kira-kira kedepannya akan seperti apa Pak? Masihkah akan ada tur mungkin kepada kota-kota atau kabupaten yang ada di Indonesia terkait dengan aplikasi ini atau seperti apa yang akan dilaksanakan? Ya, harapannya memang seperti itu. Kami akan melakukan beberapa kegiatan di beberapa kota yang dalam rangka untuk memperkenalkan lapor ini gitu. Dan kami memang mengajak dan menghimbau ketimbang berkeluh kesah di media sosial gitu, lebih baik melalui aplikasi lapor karena pasti akan kami tindak lanjuti dan kami pantau tindak lanjutnya. Baik, dan mungkin bagaimana akses untuk lapor itu sendiri? Apakah harus download aplikasi atau melalui website atau seperti apa Pak? ya, jadi kami memang punya beberapa kanal di lapor ini gitu ya. Jadi selain ada di lapor.go.id melalui webnya, kami juga ada di iOS dan Android. Kami juga ada di SMS 1708 gitu ya. Nah, kami juga sebenarnya ingin nantinya semua pengaduan yang masuk melalui surat, melalui call center gitu ya, atau melalui yang manual yang seringkali masih masyarakat misalkan karena keterbatasan dan sebagainya, ya lebih nyamannya untuk datang langsung misalkan ke desk gitu ya, ke unit kerja, itu nanti diharapannya bisa diinput ke dalam aplikasi lapor gitu, sehingga semua database-nya nanti bisa satu, sehingga kami di pemerintah pusat itu punya database secara keseluruhan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik gitu. Jadi mana saja yang kira-kira masih kurang dan sebagainya, ini nanti kami bisa memantau secara nasional gitu. Kalau Pak Oni, tadi sudah disampaikan bahwa di Kota Batu 2024 sudah ada sekian pelaporan dan juga telah ditindaklanjuti. Nah, mungkin
bagaimana cara pemerintah Kota Batu mengintegrasikan dari masing-masing SKPD untuk apa ya namanya, akhirnya menjawab pertanyaan atau pelaporan dari masyarakat itu? Jadi sebelum kita menjalankan aplikasi Smart Lapor ini, kita sudah menunjuk operator di masing-masing SKPD. Jadi, setiap SKPD ada penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ketika ada laporan yang masuk ke kita itu, maka dari kita akan melakukan disposisi, kita sampaikan ke dinas terkait. Operatornya itu yang akan melakukan tindak lanjut untuk disampaikan ke staf teknis. Tadi memang yang menarik terkait dengan laporan itu kan memang tidak murni hanya pelayanan masyarakat saja. Dulu waktu zaman COVID itu Pak ya, laporan itu jenisnya macam-macam, sampai ada yang orang hajatan soundnya kenceng banget, sangat mengganggu tetangganya. Ya kayak gitu. Itu juga disampaikan di Smart Lapor. Nah, kami khawatir karena dibaca sama Pak Iksan, ya sudah kita harus segera tindak lanjuti, kita sampaikan ke Satpol PP. Nah memang sebagai pemerintah kita, kehadiran kita terkait dengan pengaduan masyarakat itu sangat penting ya. Nah, tidak bisa kita bilang bahwa oh ini bukan tusi kita, ini bukan kewenangan kita. Nah, apapun keluhan masyarakat kita harus upayakan bisa melakukan tindak lanjut, termasuk juga misalkan terkait dengan kebersihan sekalipun, misalkan di salah satu ruas jalan ada sampah, ada apa itu, ada yang sudah langsung foto kita sampaikan di melalui Smart Lapor seperti itu. Dan alhamdulillah semua SKPD di pemerintah Kota Batu sangat responsif, terima kasih, sangat responsif, dan terutama di dinas-dinas teknis ya Pak, rata-rata itu memang masih banyak yang terkait dengan infrastruktur, misalkan jalan yang berlubang itu dari PUPR itu sangat cepat untuk melakukan tindak lanjut. Baik, bapak-bapak sekalian boleh mungkin sambil menikmati teh dan juga gorengan yang ada di sini. Kita akan break sejenak pemirsa dan masih akan melanjutkan dengan perbincangan terkait Smart Lapor. Masih bersama kami, tentunya masih dalam kampanye publik Smart Lapor di Pasar Induk Among Tani Kota Batu bersama bapak-bapak yang luar biasa di pagi hari ini. Tadi kita sudah banyak sekali berbicara tentang apa itu Smart Lapor, bagaimana caranya masyarakat mengadukan pelaporan kepada pemerintah, dan bagaimana tindak lanjut dari pelaporan tersebut. Mungkin dari apa yang telah kita bicarakan tadi, bapak-bapak bisa menyampaikan himbauan ataupun pesan kepada masyarakat di luar sana yang mungkin masih skeptis, yang mungkin masih belum percaya terhadap adanya lapor ini. Monggo, dari Pak Insan dahulu. Ya, para pemirsa sekalian, banyak sekali sebenarnya program-program dari pusat terkait dengan makan bergizi gratis misalnya, atau pemeriksaan kesehatan gratis, yang terkadang ketika sampai di bawah itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari publik atau tidak sesuai dengan rencana dari pemerintah. Jadi ketika menemukan hal-hal tersebut, jangan sungkan untuk melaporkan melalui aplikasi lapor, dan kami menjamin bahwa itu akan kami tindak lanjuti. Seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan dari Bapak? Ya, terima kasih Mbak Anggun. Ya, jadi terkait dengan lapor ini, kami sudah memfasilitasi untuk kanalnya. Harapannya tentunya ya terutama generasi muda gitu ya, ini dapat memanfaatkan aplikasi ini, karena tentunya kami dari pemerintah menyiapkan tools ini, dan harapannya nanti masyarakat bisa secara luas memanfaatkan gitu, sehingga nantinya ya ibaratkan di pasar ini itu kan supply dan demand-nya harus ketemu gitu ya. Nah ini harapannya tentunya kita sudah menyiapkan toolsnya dari sisi demand-nya, tentunya kan harus juga dari masyarakat gitu ya, sehingga nanti harapannya pelayanan publik ke depan akan semakin jauh lebih baik dengan adanya lapor ini. Boleh diulangi lagi Pak, mungkin tadi kanal apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat? Kita ada di SMS 1708, juga ada melalui iOS dan Android di SP4N Lapor, terus melalui lapor.go.id. Nah nantinya kalaupun misalkan ada pengaduan-pengaduan yang masih disampaikan ke dinas-dinas, nanti juga bisa diinputkan oleh dinasnya ke dalam SP4N Lapor gitu.
Baik, mungkin pesan terakhir dari Pak Oni untuk masyarakat Kota Batu khususnya seperti apa terhadap Span Lapor ini sendiri? Ya, kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh beliau-beliau, tapi yang paling penting menurut saya adalah penggunaan lapor yang sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat ini bisa digunakan secara bijak. Jangan sampai laporan-laporannya itu laporan yang hoax ya, yang prank juga, ngeprank. Nggak ada, misalkan kayak nggak ada sampah, ternyata dilaporkan ada sampah. Hal-hal yang semacam ini yang menurut kami perlu Terima kasih Pak. Perlu lebih dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Apalagi kanalnya juga disiapkan mulai dari SMS, mulai dari berbasis web sampai dengan berbasis aplikasi. Rata-rata mayoritas pengguna gadget, terutama di Kota Batu, sudah cukup banyak dan ini sangat memudahkan masyarakat dalam melaporkan pengaduan. Dan yang terakhir, karena ini adalah program dari pemerintah pusat dan ini dipantau langsung oleh pemerintah pusat, jangan pernah ragu-ragu untuk melaporkan tentang pelayanan publik yang ada di pemerintah Kota Batu. Baik, luar biasa sekali itu ya pemirsa dan juga masyarakat yang ada di luar sana, bahwasannya program ini itu memang dikhususkan untuk masyarakat yang ingin melaporkan. Jangan ada lagi rasa ragu karena akan selalu ada tindak lanjut dari pelaporan yang dilaksanakan. Tapi meskipun ini diberikan ruang atau akses yang mudah untuk melaporkan, jangan sampai menggunakan ini sebagai lelucon atau guyonan seperti itu ya, karena banyak sekali konten-konten prank di luar sana yang mungkin itu lucu bagi mereka tapi sangat menyusahkan juga gitu untuk pemerintah dan juga SKPD terkait untuk menanganinya. Jadi pemirsa jangan ragu karena tadi sudah banyak kanal yang bisa diakses untuk masyarakat di luar sana melaporkan, yaitu dari website, dari SMS dan juga dari aplikasi. Kita akan melanjutkan dengan berkeliling pasar induk Kota Batu, mungkin masih belum sempat tadi ke sebelah sana Bapak-bapak. Tentunya pemirsa tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tentunya kita masih berada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu bersama dengan bapak-bapak dari Kemenpan RB, Pak Odi, dan juga hadir di tengah-tengah kita ada Bu Gadis juga selaku Kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Tadi kita sudah berbincang banyak terkait apa saja yang ada di SP4N Lapor. Sekarang kita langsung turun ke masyarakat untuk mengetahui kira-kira pedagang-pedagang yang ada di Kota Batu ini apakah sudah tahu gitu selama ini mereka seperti apa untuk pelaporan permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin boleh dikenalkan Bu Gadis? Ini sotonya Pak Kinon. Sotonya Pak Kinon. Yang ini adalah Ketua Koordinator PKL Kuliner. Luar biasa. Selamat pagi Pak Kinon. Kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Rame ya soalnya jadi baik? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Tapi enggak Mbak, lumintu. Oh gitu. Lumintu. Nggak apa-apa Pak, insya Allah rezeki akan selalu ada. Amin. Ini kami sudah hadir bersama dengan Kepala Dinas Kominfo, ada juga dari Kemenpan RB terkait dengan ada namanya aplikasi pelaporan. Tapi Pak, selama ini Pak Kinun dari dulu sampai sekarang kira-kira kalau mau melaporkan sesuatu ke pemerintah itu sudah pernah apa belum? Masalah pasar ini Mbak. Iya boleh, masalah pasar boleh. Pasar ini ke UPT. Ke Bu Gadis langsung, betul Bu Gadis ya? Selama ini kekurangan di pasar ini. Apa-apa itu lapornya ke UPT. Oke, seperti itu. Jadi langsung ke Bu Gadis terkait dengan pelaporan yang ada di pasar. Kalau selain pasar Pak, sudah pernah melaporkan sesuatu ke pemerintah? Enggak pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Nah, ini tepat sekali nih. Ada Pak Oni, ada Pak Insan yang membawa suatu kabar baik gitu. Kira-kira kabar baiknya apa Pak? Boleh disampaikan? Ya, Pak Kino, nanti kalau ada keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ingin diadukan ke pemerintah langsung bisa melalui aplikasi SP4N Lapor. Nah, Ya, betul. nanti ini bisa lewat aplikasi, kemudian bisa juga melalui SMS, bisa juga lewat website Pak. Jadi sekarang pengaduan itu serba online dengan mudah. Nah, menurut Pak Kinun nih, gimana tanggapannya kalau ada pelaporan masyarakat kepada pemerintah melalui online? Seperti apa tanggapannya? Jadi Mbak, kalau misalnya lebih mudah kalau online. Iya. Lebih mudah. Kan
zaman sosmed sekarang. Ya. Juga nggak ribet, nggak perlu apa-apa. Langsung ya Pak ya. Pak Kinon sendiri sekarang pakai gadget nggak Pak? Maksudnya serba online juga nggak selama ini? Pakai online juga ya. Jadi dengan adanya SP4N Lapor ini juga lebih mudah untuk melaporkan. Baik, terima kasih Pak Kinon. Semoga dagangannya laris hari ini. Amin. Boleh? Pak izin masak nanti kalau mana Dipasang. Nanti bisa dibaca-baca lagi juga Pak di Google, sudah banyak terkait dengan lapor SP4N. Supaya nanti kalau ada pelaporan, misal Bu Gadis nggak ada di sini gitu, bisa langsung saja Pak. Ini ada di SMS atau ke website atau dari aplikasi. Terima kasih Pak Kinon. Monggo. Laris. Yang kedua, ini ada Pak Yoyo. Penjual gado-gado. Ada di sebelah mana Pak Yoyo? Selamat pagi Pak Yoyo. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Yoyo, ini kami hadir bersama dengan Bapak-Bapak Kemenpan RB, Kepala Dinas Kominfo Kota Batu dan juga Kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Sebelumnya Pak Yoyo sudah pernah belum ya melaporkan sesuatu kepada pemerintah terkait pelayanan publik atau apa saja yang ada di sekitar Bapak? Belum pernah sama sekali. Sama ke Bu Gadis juga belum pernah Pak? Belum pernah. Belum pernah. Waduh, berarti merasa semuanya aman-aman saja gitu ya? Aman semua. Alhamdulillah aman semua. Tapi Pak, boleh saya tanya sebentar, kira-kira apa saja sih yang boleh dilaporkan oleh masyarakat kepada SP4N Lapor? Yang boleh dilaporkan itu terkait dengan pelayanan publik. Jadi ketika nanti Pak Yoyo merasa bahwa menerima pelayanan publik yang tidak sesuai, ya misalkan Pak Yoyo ngurus KTP gitu ya, ternyata harusnya gratis misalkan, tapi ternyata ada yang memungut biaya, itu nanti bisa disampaikan Pak ke lapor.go.id gitu ya. Dan kita juga ada beberapa kanal lain selain di lapor.go.id. Kita ada di iOS dan Android, ada di SMS 1708 gitu ya. Sehingga nantinya tadi harapannya nanti Pak Yoyo bukan hanya pengaduan sebenarnya Pak, tapi ketika Pak Yoyo ingin menyampaikan aspirasi ke pemerintah gitu ya, misalkan oh ternyata kinerja Bu Gadis bagus nih misalkan, atau misalkan pengen mengusulkan sesuatu yang kira-kira bikin lebih nyaman di pasar ini, nanti bisa juga disampaikan melalui aplikasi online ini. Jadi nanti mungkin tidak harus bertemu langsung sama Bu Gadis ya, Bu Gadis karena mungkin kesibukan Bu Gadis yang ngurus semua yang ada di sini, dan nanti bisa disampaikannya melalui online Pak Yoyo. Ini itu Pak. Pak Yoyo sudah pakai gadget semuanya serba online juga sekarang? Belum, masih. Belum. Nah, nggak apa-apa Pak, karena di sini ada melalui SMS juga ya Pak ya. Jadi kalau misal ada ingin melaporkan sesuatu bisa langsung SMS ke 1708 seperti itu. Boleh mungkin dibantu untuk menempelkan Bu Gadis? Nanti jika ada pelaporan jangan sungkan-sungkan ya Pak ya. Mungkin Pak Yoyo merasa semuanya baik-baik saja gitu di sini. Tapi kalau misal nantinya ke depannya ingin ada perubahan atau ingin ada perbaikan dari Pasar Induk Kota Batu ataupun di luar itu bisa langsung dilaporkan kepada lapor SP4N. Seperti itu. Terima kasih Pak Yoyo. Semoga gado-gadonya lancar. SLR Mas Nanda. Wah, segar sekali ini sepertinya. Mas Nanda, apa kabar? Ini Pasundan. Waduh. Dari Garut. Iya Mas Nanda, sebelumnya saya boleh tanya, Mas Nanda selama ini sudah melaporkan sesuatu terkait kinerja pemerintah dari pelayanan publik ataupun yang lainnya kepada pemerintah itu sendiri, sudah pernah atau belum? Kemana? Melalui apa itu? UPT Pasar. Ke UPT Pasar, berarti ke Bu Gadis? Ke Bu Gadis, selalu 24/7 untuk pedagang yang ada di Pasar Induk. Namun Pak, kita memberikan, Bapak-Bapak ini memberikan ada informasi baru bahwa pelaporan tidak harus melalui Bu Gadis atau tidak harus secara offline, namun sekarang sudah ada pelaporan secara online, yaitu melalui lapor SP4N, seperti itu. Boleh Bapak mungkin dijelaskan secara rinci saja kira-kira
bagaimana cara mengakses dari masyarakat itu sendiri? Iya Pak, jadi Pak Ananda ya. Ya, jadi kami dari pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah Kota Batu, kami punya kanal pengaduan itu ada di SP4N Lapor. Ya, jadi Lapor sendiri memang singkatan Pak dari layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Jadi nantinya harapannya yang mungkin dengan segala kesibukannya seperti Bapak gitu ya, ketika mengakses pelayanan publik dan ada pelayanan publik yang tidak sesuai, nanti bisa menyampaikan pengaduannya ke Lapor. Kita ada beberapa kanal Pak. Jadi yang pertama di web ada di lapor.go.id, yang kedua juga bisa di-download di iOS maupun di Android itu melalui SP4N Lapor. Yang ketiga itu bisa di SMS 1708 Pak. Nah itu juga nanti ketika menyampaikan ke Bu Gadis, juga nanti dari Bu Gadis bisa juga dimasukkan ke dalam SP4N Lapor gitu. Sehingga nantinya semua data pengaduan itu nanti bisa terkoneksi gitu Pak, supaya nantinya pemerintah kota juga bisa lebih tahu gitu kebutuhan warganya gitu Pak, ya, terutama terkait dengan pelayanan publik. Mungkin itu Pak Nanda. Ya, mungkin Pak Nanda tanggapannya apa nih? Tadi sudah disampaikan adanya aplikasi ataupun kanal baru untuk melaporkan secara online. Tanggapan dari Pak Nanda seperti apa itu? Tanggapannya bagus, ya langsung ke pemerintahan. Lewat kita ada lain lewat online juga. Jadi lebih enak. Ya, lebih cepat ya Pak ya. Ya. Dan mungkin kedepannya lebih baik lagi Pak. Ya, amin. Semoga nanti boleh dicoba Pak, diakses langsung. Pak Oni boleh. Ini untuk aksesnya. Pemirsa, kita masih berjalan-jalan lagi di area kuliner Pasar Induk Among Tani Kota Batu, dan saat ini kita sudah berada di Ini soto ayam Pak Ali. Soto Ayam Pak Ali. Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah. Pak Ali, saya sudah bersama dengan bapak-bapak luar biasa dan juga Bu Gadis juga di sini. Sebelumnya Pak Ali sudah lama ada di pasar sini? Saya dari 2005. Dari 2005, luar biasa sekali. Kira-kira dari 2005 bekerjanya di area pasar di Kota Batu, sudah pernah melaporkan tentang pemerintah belum kepada ini? Tidak pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Bu Gadis, ke Bu Gadis pun belum pernah ya Pak ya? Gadis Pak. Oh, Bu Gadis baru. Karena Bu Gadis baru jadi oke. Nah, karena selama ini jadi masih belum pernah ada melakukan pelaporan gitu ya kepada pemerintah terkait apa yang ada. Nah, hari ini bapak-bapak ini dari Kemenpan RB membawa informasi baru Pak Ali, bahwa kalau lapor sekarang bisa melalui online, melalui website ataupun SMS bisa, dan juga melalui aplikasi. Nanti boleh ya Pak ya dicoba, karena kalau dari bapak-bapak ini katanya semua pelaporan itu bisa dilaksanakan di sana. Mungkin boleh Pak sedikit untuk Pak Ali Ya, diceritakan. Selamat pagi Pak Ali. Ya Pak, Bapak belum melapor itu karena takut atau karena emang belum ada kepentingan atau seperti apa? Pernah ada keluar. Oh, nggak pernah Belum. ada keluar. Ya. Rasa sudah enak. Sudah enak semua ya Pak. Luar Iya Pak. biasa. Ya, jadi kami memang punya tools Pak, punya aplikasi yang namanya Lapor gitu Pak. Jadi Lapor ini memang dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Ini harapannya nanti bisa menyampaikan, walaupun mungkin bukan hanya pengaduan ya, misalkan tadi kan Bapak ngerasa sudah semuanya baik-baik saja gitu ya, tapi bisa juga nanti menyampaikan aspirasinya Pak. Misalkan Bapak punya aspirasi, oh ini supaya tempatnya makin nyaman gitu, lebih bagus, supaya nanti misalkan parkirnya misalkan bisa lebih teratur misalkan gitu ya, atau terkait dengan ini juga nanti bisa disampaikan ke Lapor Pak. Jadi kami membuka kanal online Pak, itu ada di lapor.go.id, di webnya Pak, terus ada juga di handphone, bisa nanti di iOS maupun di Android di download Pak. Kami juga ada SMS di 1708 Pak. Jadi harapannya
tadi sih kalaupun misalkan Bapak ngerasa semua baik-baik saja, siapa tahu nanti ada sanak saudara atau nanti di lingkungan tempat tinggal Bapak gitu ya, ada sesuatu atau mungkin bisa disampaikan ke Handetolanya Pak, ini terkait dengan pelayanan publik, ketika ada yang kurang memuaskan nanti bisa disampaikan melalui kanal lapor ini Pak. Gitu Pak. Pak Ali sudah aktif secara online sekarang? Pakai gadget ya? Pakai gadget? Atau masih belum? Pakai handphone. Pakai handphone ya Pak ya, tapi ya pakai handphone nanti bisa SMS gitu. Mungkin tanggapannya dari Pak Ali sendiri seperti apa dengan adanya pelaporan secara online tadi Pak? Sebenarnya bagus supaya teman-teman nggak langsung ke kantor gitu kan, dari rumah bisa ya. Ya. Tapi istilahnya kurangnya itu nggak hadapan langsung. Apa ya, yang ya. mau diutarakan itu benar-benarnya tertentu kalau ditulis ya, atau melalui telepon. Kalau langsung itu kan ada logatnya seperti apa gitu. Kan lebih kayak, ya ini serius. Oh iya. Kita nggak langsung ditanggapi. Iya, betul. Kalau orangnya langsung ke sana, oh ya Pak, saya urus. Nah, itu kan bisa langsung ya. Betul. Kalau dari HP itu, HP kan. Sama itu. Tapi mudah-mudahan Bapak-Bapak ya amanah lah. Kalau langsung ada pelapor, langsung ditanggapi, langsung ya. Bukan. Tapi mudah-mudahan nggak ada masalah. Enak semua, itu yang harapan kita. Amin. Amin. Kalau ada lapor berarti nggak bagus. Ya. Bisa kurang bagus berarti. Terlalu kurang kan berarti. Ya. Nah, mudah-mudahan. Tapi namanya manusia nggak luput dari kekurangan, kesalahan. Tapi pasti ada. Tapi semoga nggak besar-besar betul masalahnya, supaya nanti kalau membereskan dari pihak bapak-bapak gampang jalannya. Baik. Cepat ACC. Baik. Baik. Terima kasih Pak. Tadi adalah concern dari masyarakat awam terkait adanya SP4R8. Tentunya suatu aplikasi itu nggak semuanya harus mulus ya Pak ya. Pasti akan ada plus minusnya. Tapi terima kasih atas tanggapan dan juga saran yang diberikan oleh Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Boleh di Pak Ali, ini untuk kanal Terima kasih Pak Ali. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak-Bapak dan juga Bu Gadis yang sudah memberikan informasi, memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat di sini supaya lapor tidak hanya melalui offline, tidak hanya Bu Gadis saja. Nanti Bu Gadis ini telinganya hanya ada 2 ya Bu ya. Jadi kasihan kalau semua pelaporan ke Bu Gadis. Jadi luar biasa, terima kasih Pak Insan dan juga Pak Rosidi yang sudah hadir bersama kita di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Semoga apa yang dibawa hari ini memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Kota Batu. Tentunya sesaat lagi kita masih akan menempeli di semua pedagang supaya informasi ini menyebar dan juga merata. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Oni juga kehadirannya Pak. Semoga kita main-main lagi ke Batu Pak, karena Pasar Induk Among Tani Kota Batu ini luas sekali ya. Jadi kalau kita cuma di sini aja sayang sekali, kita harus berbelanja. Dan pemirsa, terima kasih atas keikutsertaan Anda. Semoga informasi yang kami berikan tadi memberikan kebermanfaatan dan juga semoga semua yang ada di luar sana dapat menggunakan aplikasi ini dengan bijak. Saya Agun Khafifah, terima kasih.